Bingung nih teman-teman, kemarin medical check up hasilnya hepatitis B saya positif. Kata teman-teman di luar sana, kalau hepatitis B positif, pelaut udah nggak boleh lagi berlayar. Gimana ini? Halo teman-teman pelaut dimanapun berada, bagaimana? Apakah ada dari teman-teman yang pernah mengalami hal serupa seperti video pembuka di awal tadi? Ataukah ada teman-teman, kerabat maupun keluarga yang pernah mengalaminya? Di mana yang bersangkutan dari hasil medical check up atau pemeriksaan kesehatan dinyatakan bahwa yang bersangkutan positif atau terinfeksi hepatitis B. Lalu, apakah selanjutnya pelaut atau yang bersangkutan ketika dinyatakan positif hepatitis B lantas tidak lagi boleh berlayar? Ataukah ada kesempatan? Kalaupun ada kesempatan, seperti apa kesempatannya? Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman mendengarkan penjelasan langsung dari seorang dokter penguji kesehatan pelaut, yang mana beliau bertugas di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, tepatnya di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Nah, seperti apa penjelasan lengkapnya? Teman-teman terus simak dan ikuti video ini ya. Oke? Selamat pagi teman-teman semua, khususnya kawan-kawan yang ada di atas kapal, kawan-kawan pelaut. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi, saya akan membagikan sedikit terkait dengan penyakit hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit yang menyerang hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi dari virus hepatitis tipe B. Nah, infeksi virus ini dapat mengakibatkan kondisi seseorang itu menjadi demam, kemudian sistem imunnya turun, stamina-nya pasti turun. Nah, apa bahayanya kalau misalnya penyakit ini menyerang pelaut yang sedang bekerja di atas kapal? Nah, pelaut itu kerjanya berat atau keras ketika berada di atas kapal. Nah, ketika dia mengalami yang namanya penyakit hepatitis B, otomatis stamina-nya akan turun dan ini dapat berakibat fatal ketika dipaksa atau dipaksakan untuk bekerja dengan kondisi lagi tidak fit seperti ini. Oleh karenanya, pelaut sangat tidak dianjurkan untuk berada di atas kapal ketika mengalami hepatitis B. Hepatitis B ini sifatnya adalah penyakit infeksi dan oleh karenanya dia dapat menginfeksi orang-orang yang ada di atas kapal yang mungkin pada saat itu sebenarnya kondisinya masih sehat. Tapi karena ada salah satu kru atau kawan pelaut yang berada di atas kapal dalam kondisi hepatitis, nah otomatis teman-teman yang lain akan berisiko untuk terkena infeksi hepatitis B juga. Oleh karenanya, penyakit infeksi atau infeksius itu tidak boleh atau dilarang berada di atas kapal. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu mengalami yang namanya infeksi hepatitis B atau tidak? Nah, bagi pelaut, ini diwajibkan untuk melakukan yang namanya medical check up atau sertifikasi kesehatan sebelum berlayar atau sebelum bekerja di atas kapal. Nah, dalam pemeriksaan medical check up itu salah satu yang harus diperiksa adalah pemeriksaan HBsAg atau pemeriksaan hepatitis B antigen. Nah, ini kita akan mengetahui apabila reaktif dari hasil pemeriksaan maka dikatakan dia sudah terinfeksi hepatitis B. Pelaut yang dalam pemeriksaan medical check up-nya HBsAg-nya positif atau dinyatakan sebagai penderita hepatitis B tidak serta-merta dinyatakan unfit atau tidak dapat berlayar sama sekali untuk bekerja di atas kapal. Nah, namun ada beberapa pemeriksaan yang penting
untuk dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan. Karena prinsipnya adalah memastikan bahwa penyakit ini, hepatitis B ini, tidak menularkan ke orang lain ataupun tidak berisiko fatal kepada yang bersangkutan ketika bekerja di atas kapal. Pemeriksaan lanjutan yang dapat dikerjakan pada pasien atau pelaut yang hepatitis B-nya positif atau HbA1c-nya positif adalah pemeriksaan HbA1c ataupun HbV-DNA. Pada pemeriksaan HbA1c ataupun HbV-DNA ini, dokter ingin menilai apakah yang bersangkutan atau pasien tersebut berisiko tinggi untuk dapat menularkan penyakit hepatitis B ini kepada orang lain, ataupun pemeriksaan SGOT/SGPT. Ini pemeriksaan ini tujuannya untuk menilai apakah yang bersangkutan kondisinya fit untuk berada di atas kapal. Apabila nilai enzim SGOT/SGPT-nya lebih dari 2 kali nilai normal, maka yang bersangkutan berisiko tinggi untuk mengalami penurunan kondisi atau berakibat fatal kepada yang bersangkutan atau kalau dipaksakan bekerja. Nah, pemeriksaan seperti ini, HbA1c ataupun HbV-DNA, biasanya itu di luar dari paket pemeriksaan medical check-up standar untuk berlayar di atas kapal. Jadi jangan heran kawan-kawan pelaut apabila pasien atau pelaut dengan hepatitis B akan dirujuk untuk melakukan pemeriksaan tambahan di luar dari paket, yaitu HbA1c ataupun HbV-DNA. Nah, bagi kawan-kawan pelaut yang saat ini mungkin sudah berlayar atau berada di atas kapal, atau bahkan yang masih ada di darat tapi hendak berlayar di atas kapal, nah, ada beberapa saran dan tips supaya tetap terhindar dari yang namanya infeksi hepatitis B. Yang pertama itu hindari berhubungan seks tanpa pengaman, terutama apabila berhubungan seks dengan PSK. Nah, hindari yang namanya bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, hindari yang namanya saling bertukar alat mandi. Nah, seperti handuk ataupun sikat gigi. Nah, kita jangan sampai saling tukar-menukar dengan teman, terutama bagi kawan-kawan yang ada di atas kapal nih, yang sering. Nah, yang ketiga, jangan sekali-sekali gunakan narkotika, apalagi narkotika suntikan. Terutama suntikan ini saling bertukar dengan teman. Itu dapat menjadi salah satu transmisi atau penularan yang paling cepat untuk hepatitis B. Kemudian yang keempat, hindari pengaplikasian tato ataupun tindik di tempat-tempat yang tidak steril atau sembarang tempat. Yang kelima, pada kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di atas kapal, jangan buru-buru untuk menolong teman yang terluka, apalagi langsung memegang lukanya tanpa menggunakan sarung tangan. Karena darah atau luka itu merupakan faktor yang dapat menyebarkan atau mentransmit yang namanya hepatitis B. Dan yang keenam, bagi kawan-kawan pelaut yang memang menderita hepatitis B karier atau tidak aktif, itu selama Anda bekerja, selama Anda berlayar, hindari yang namanya konsumsi alkohol. Kemudian cukupkan istirahat Anda. Tidak perlu sampai bergadang. Kalau memang waktunya istirahat, harus istirahat. Nah, untuk kawan-kawan, demikian tadi informasi yang bisa saya bagikan terkait dengan pemeriksaan hepatitis B, bahayanya bagi pelaut, dan pemeriksaan lanjutan apa supaya pelaut tetap bisa berlayar meskipun dengan kondisi hepatitis B. Nah, saran saya bagi kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap selamat. Keluarga menunggu. Salam sehat, salam tangguh, pelaut luar biasa.